Halo, selamat siang Sobat Kepala Kita. Ada yang menggelitik pikiran saya ya. Jadi selama ini yang saya ketahui itu kalau di kampung-kampung dan perkotaan itu air bersih itu mereka dapatnya dari PAM ya, perusahaan air minum. Itu udah dari dulu saya udah tahu gitu. Saya nggak tahu apakah saya yang ketinggalan informasi atau memang baru ada di beberapa daerah aja, saya juga kurang tahu ya. Cuma setahu saya memang kalau PAM itu memang sudah ada ya dari dulu, dari tahun sekitar tahun 2000-an juga udah ada gitu setahu saya. Tapi di daerah ini, di desa Jampang, di desa Cimanggu, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi, itu selain PAM yang memang betul-betul dari perusahaan air minum ya, PDAM kalau gitu ya. Ini ya dari di setiap masyarakat untuk saat ini, nggak tahu saya dari mulai kapan, ada semacam air bersih, bantuan air dari pemerintah setempat gitu ya. Jadi setahu saya nggak tahu per desa atau per kecamatan atau memang dari kabupaten atau provinsi, saya juga nggak tahu. Cuma ada ini program hibah air minum langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Jadi memang ini dari pemerintah ya, pemerintah langsung. Jadi ada semacam program hibah air minum perdesaan tahun 2021 itu non biaya, nggak ada biaya sama sekali. Saya sudah komunikasi, bertanya dengan pemiliknya di sini atas nama Bapak Aep ya. Pak, kok bisa gitu dapat air minum ini gitu? Ini bayar ya? Setahu saya sih tadinya awalnya bayar, tapi setelah berbincang-bincang itu nggak bayar. Jadi mereka hanya mengumpulkan KTP dan KK ya, bahwa membuktikan bahwa mereka itu benar-benar penduduk setempat daerah ini gitu. Nggak asal gitu ya. Kan bisa aja kalau asal itu ngaku-ngaku atau mungkin gimana gitu kan. Tapi ini benar-benar dikumpulinnya hanya KTP dan KK ke desa masing-masing ya. Dan gak berapa lama memang ada bantuannya, airnya langsung datang gitu, langsung sampai tempat gitu ya. Jadi misalkan di daerah ini misalnya ada 2 kepala keluarga, kan ini desanya jauh-jauh ya, maksudnya rumahnya jauh-jauh gitu. Jadi dari depan itu khusus ada 2 aliran dari sono tuh, dari jalan raya itu ada 2 aliran ya, disiapin 2 sumber air yang sudah pakai talang dari pemerintah desanya. Tapi sekarang mereka langsung sambung dan mereka langsung siapin di sini gitu. Mungkin ini ide dari pemerintah setempat atau memang kan ide dari pemilik rumah masing-masing gitu. Karena kalau besar kecilnya air bisa ditentukan sama mereka lewat ini. Apakah kejauhan kalau simpan di jalan raya, karena kan lumayan jauh gitu dari sana ya. Ataukah memang dari desanya, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti pas saya kesini awal itu di depan semuanya ininya. Pusatnya ya. Jadi ini bisa dibesarin, bisa dikecilin gitu. Tuh. Bisa baca kan? SO, mungkin itu oven kali ya. Kalau S stop kali ya, untuk perkecil atau memperbesar. Jadi manfaatnya itu kalau misalkan udah nggak dipakai ya tutup aja gitu. Jadi kan bisa kebagian untuk masyarakat lainnya. Karena kalau untuk kemarau, karena ini gratis gitu ya, jadi merata gitu. Jadi bisa aja habis airnya, jadi bisa mengirit lah biar semua rata kebagian. Kalau dia sendiri ini langsung sambung lagi karena jauh dari jalan tuh, sambung lagi. Jadi masyarakat itu memang mungkin hanya cuma modal pipa atau paralon ya. Tapi paralon ini juga lumayan cukup mahal. Saya sempat nanya waktu kemarin ya, untuk kebutuhan saya di rumah saya, 1 meter aja ini ya, 1 meter itu 15.000. Kalau paralon kan
harganya satu batang ya yang 4 meter ukuran setengah ini tuh hanya 22.000, kan cukup murah ya gitu. Jadi memang ini saya juga nggak tahu, saya bilang apakah saya terlalu sibuk kerja ataukah memang sudah ada dari kemarin-kemarin atau udah ada beberapa daerah, saya juga nggak tahu. Ini kemajuan menurut saya ya, kemajuan cukup maju gitu sekarang ya untuk saat ini ya pemerintah ya. Sedangkan kalau kan saya bilang tadi karena dari bantuan dari pemerintah subsidi ya macam gitu, jadi kadang-kadang airnya besar atau kecil gitu ya. Tapi kalau PAM juga masih ada, tapi kalau untuk PAM tetap bayar ya, bayar ini kayak ini semacam ini kan, ini PAM kan tetap ya bayarannya juga karena dari perusahaan daerah air minum, jadi bayarnya per meter kubik ya. Ada beberapa alternatif kan kalau dari PAM airnya ada terus gitu kan, karena memang dikelola oleh suatu badan usaha gitu ya gitu. Kalau yang tadi ini karena jauh ya, jadi agak jauh juga mungkin karena dari sono berapa meter, dari sono berapa meter ya ke sono gitu, jadi sana tinggal diatur aja. Tapi kalau saya satu lagi cukup jauh, kabelnya pivanya ini nih satu saluran lagi ya, dan dia menempatkannya agak jauh, udah ada di dekat rumahnya maksudnya. Kalau ini bedanya ini dari PAM ya, PAM ada meteran sendiri. Abodemennya juga cukup murah ini, sama sekarang apa-apa cepet ya, 2 hari bisa daftar hari ini, besoknya 2 hari lah bisa langsung dipasang. Dulu banget gitu ya, tahun 2000-an, nggak ngerti saya juga, itu cukup lama dari pendaftaran sampai pemasangan ya. Sekarang udah maju banget ya. Ini kalau si ibu yang satu lagi, karena di sini ada 2 kakak, jadi dari depannya saya tarik, katakan hanya ada 2 ya. Ini cukup jauh dari depan tuh, kabelnya masih ada ya, apa namanya, pipa masih kelihatan kan pipanya tuh, pipanya masih kelihatan tuh. Jadi dia menempatkannya di dekat rumahnya. Itu lagi deh di sini deh, menempatkannya di sini nih. Di tetap pakai meteran, mereka juga tetap sama, walaupun dari bantuan pemerintah tetap pakai PAM ya, kayak gini ya. Hanya bayar berapa satu bulan, 5.000 rupiah, sorry bukan gratis banget ya, cuma pemasangannya sampai itu mah udah gratis, cuma tiap bulan bayar 5.000 rupiah. Saya coba jadi merata ya, buat semua kalangan kayak ini. Bu, ini kemarin udah dipindahin ya? Beli kabel berapa meter sampai rumah? Ada ibu-ibunya. Tinggal berapa meter ya teh? Genep, nggak mungkin. Genep roll. Ya. Ya, kalau genep roll percaya saya. Kudu nama tilu deui kita kap. Oh, harusnya mah 3 meter lagi ya sampai sono ya, sampai apa namanya? Kamar mandi ya? Ke dapur. Kap dapurnya. Ya harusnya iya 3 row lagi. Soalnya jauh banget ini. Tebihnya. Tapi enak sih sekarang, memang merata. Meratanya sekarang ya, dapat airnya baru kali ini ya. Mohon sih gitu. Jadi kalau sampai dapur katanya masih kurang 3 meteran lagi ke sana ya. Jadi bantuan dari pemerintah benar-benar merata untuk saat ini ya. Ini baru sebenarnya saya tahu, baru bulan kemarin dari desanya turun. Mungkin ini program pemerintah terbaru ya. Coba cek ke bagi masyarakat yang ada di perkampungan, pedesaan, apakah di desanya juga ada sistem seperti ini, karena ini dari kementerian juga ya, kementerian ya. Silahkan dicek aja ke desa masing-masing apakah sudah merata ke semua pelosok, karena untuk di Sukabumi ini yang saya tahu aja ya,
di Sukabumi ini udah merata, sudah sampai ke pelosok. Jadi semua orang kebagian, karena untuk Sukabumi sendiri daerahnya gersang ya, gersang. Jadi mau yang kaya ataupun miskin sama kebagian. Tapi saya nggak tahu deh kalau yang kaya, apakah ini sasarannya ekonomi lemah atau apa gimana. Ini lumayan jauh dia, habis 6 roll, mungkin berapa ratus meter kali ya. Atau ini pakai pipa, mungkin lebih. Ibu itu mungkin nggak tahu, mungkin yang ngurusinnya anaknya ya. Sekali lagi saya katakan semoga apa tadi namanya, subsidi air dari pemerintah itu bisa merata ke seluruh pelosok desa ya. Karena di program hibah air minum itu perdesaan tahun 2001 itu disponsori oleh, kok jadi gede tuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan ya. Saya doakan semoga semua masyarakat Indonesia, terutama yang berada di pelosok-pelosok desa, khususnya untuk yang tidak mampu dan serta kekurangan air, daerah-daerah terpelosok, bisa mendapatkan air secepatnya. Oke guys, sekian informasi dari saya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.